Penyesalan bisa dialami siapapun dan hal itu wajar dalam kehidupan seseorang. Namun di balik penyesalan tersebut muncul semangat baru untuk memperbaharui kehidupan yang lebih baik lagi. Begitu juga yang dialami artis dan selebgram Millen Daru atau Miley Cyrus. Pasca ditangkap pada 21 November 2020 terkait kasus penyalahgunaan narkoba, Millen Daru akhirnya menjalani rehabilitasi sejak 1 Desember 2020. Dan saat ini, Millen telah menyelesaikan masa rehabilitasinya di awal tahun 2021. Kabar kebebasan Millen ini ternyata disambut baik oleh Ashanty. Sebagai keluarga, Ashanty banyak melihat perubahan yang terjadi pada diri Millen pasca bebas dari rehabilitasi. Menurut Ashanty, Millen yang dulunya sering menghabiskan waktunya dengan aktivitas bersama teman-temannya, kini lebih dekat dan terbuka terhadap keluarga. Melihat perubahan drastis Millen tersebut, seperti apa dukungan Ashanty untuk sang keponakannya itu? Alhamdulillah udah bebas, udah bisa. Dia baru menyadari bahwa keluarga adalah segalanya gitu, bahwa kemarin-kemarin mungkin dia apa-apa kan pergaulan dan lain-lain. Tadi kita maksudnya sering banget ketemu belakangan ini. Karena dia dikit-dikit perginya juga sama keluarga, nggak ngapa-ngapain, dia paling nyamperin aku. Terus banyak perubahan banget yang aku lihat dari dia, alhamdulillah. Jadi mungkin musibah kemarin juga membawa banyak hikmah. Dan alhamdulillahnya juga dia jadi kayak lebih deket, dia juga jadi diajak ngobrol lebih nyambung, lebih enak lah gitu. Karena kan waktu itu kan kayak dia sibuk, diajak, maksudnya kadang kalau ketemu juga ya apa ya, maksudnya tidak kayak sekarang gitu. Kayak sekarang dia tuh bener-bener meluangkan. Tadi kita foto bareng gitu. Akhirnya ini pertama kalinya aku foto sama dia dengan dia yang udah berubah gitu. Kan dulu kan kalau foto sama dia semua foto-foto yang dia belum berubah gitu. Sekarang pertama kalinya aku foto gitu ngelihat dia berubah udah begitu. Ya kita mungkin keluarga udah mulai kayak apapun yang terjadi sama kamu, kita ya apa ya, sampai hari ini ya kita kan tetap keluarga gitu. Artinya dia dalam musibah kemarin pasti yang nolong pertama ya keluarga. Yang pusing walaupun kadang berantem, wah kalau ada apa-apa pokoknya jangan ya sama kita gini-gini gitu, pasti ada gitu. Tapi kan nggak mungkin pada saat kejadian langsung kita juga pada stres, pada sedih. Oh ternyata aku baru sadar bahwa segimanapun kita berantem, segimanapun kadang kita cekcok atau nggak suka dengan apa yang dia lakukan, tapi saat dia terkena musibah pasti kita akan sakit, akan sedih, akan tergerak gitu. Kita menerima lah apa yang saat ini memang menjadi ininya dia ya gitu. Tapi bukan berarti kita juga menerima kalau dia lagi berbuat salah. Tapi balik lagi, aku yakin dengan kejadian kemarin banyak banget pelajaran yang dia ambil gitu. Artinya dia bisa lebih dewasa, dia bisa lebih apa ya, banyak hikmah deh gitu. Aku juga nggak tahu. Di tengah kebahagiaan dan rasa syukur Ashanty menyambut perubahan baru dalam hidup Millen, istri Anang Hermansyah itu kembali dipenuhi kebahagiaan melihat hubungan putri sulungnya Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar kembali membaik. Sebelumnya, jalinan cinta Atta dan Aurel ramai dikabarkan putus lantaran keduanya yang terlihat jarang bersama. Namun, belum lama ini, publik kembali dikejutkan dengan foto Aurel dan Atta yang merayakan liburan bersama di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Bahkan menurut Ashanty, sejak keduanya kembali bersama, Ashanty pun banyak melihat perubahan positif dalam hubungan Aurel dan Atta. Masalah yang pernah mereka hadapi adalah kewajaran dalam setiap hubungan percintaan. Dengan mengambil hikmah dan pelajaran yang berarti, Ashanty yakin hubungan Aurel dan Atta akan lebih baik ke depannya. Nggak paham deh aku, mungkin bahasanya putus, kayaknya sih nggak putus, tapi mungkin lagi berantem, mungkin ya. Kalau apanya aku nggak paham lah ya, mereka yang lebih paham gitu. Dan bukan ranah aku juga untuk
ibaratnya kayak lebih tahu daripada mereka. Nanti kalau misalnya aku yang ngomong gini apa ngomong gitu, oh bukan gitu bun, kan mereka yang lebih paham ya. Tapi paling enggak yang aku lihat gitu, ya mungkin pastinya ada masalah orang sampai kayak begitu kan. Tapi alhamdulillah ada tahun baru kemarin kan ke Bali ketemu, dan sekarang yang aku lihat kayaknya ya baik-baik aja, malah mereka kayak tambah deket gitu ya. Jadi ya semua kan apa ya, semua kan ada waktunya, semua kan akan akan ada waktunya untuk mereka sendiri yang memberi keputusan buat hubungannya mereka. Namanya anak muda, masih pacaran baru-baru, kadang pasti ada nggak cocok, kadang pasti ada perbedaan, ada berantem, ada apa. Tapi mudah-mudahan apa yang pernah terjadi sama mereka kemarin bisa menjadi pembelajaran buat mereka ke depan untuk lebih dewasa, untuk lebih saling memahami satu sama lain, untuk lebih menghargai satu sama lain, untuk lebih mengerti pasangannya tuh apa kekurangan dan kelebihannya gitu. Jadi kalau kita berpasangan kan terkadang tidak saat kita berpasangan kita bukan manusia tuh nggak sama gitu, sifatnya beda, kita pola pikirnya beda, semuanya berbeda. Apalagi menikah gitu, namanya pacaran pasti menyatukan perbedaan tuh kan tidak mudah. Tapi balik lagi kalau ada namanya tenggang rasa, ada yang mau mengalah, ada yang kadang mau buat ada saatnya mengalah, ada saatnya buat tidak gitu. Jadi harus bisa begitu, karena kalau tidak ya nggak akan bisa langgeng. Alhamdulillah dengan mungkin kejadian-kejadian kemarin, mereka kayaknya sekarang jadi lebih saling mengerti, saling dewasa. Ya mudah-mudahan tetap seperti itu. Jujur aku juga nggak mau terlalu ikut campur lah urusannya mereka. Nanti kalau kita terlalu ikut campur, kadang kan mereka pasti ntar baikan, berantem atau apa, namanya masih pacaran kan, kita semua pernah muda ya gitu. Jadi ya orang tua hanya bisa mendoakan gitu. Maksudnya kalau memang mereka ini jodohnya, pasti mereka akan menemukan jalan untuk kembali jalan untuk baik-baik gitu. Jadi ya kita hanya bisa berdoa. Balik lagi, apapun yang terjadi dengan mereka ke depan, ya pasti kita akan mensupport. Aku selalu bilang, Kak, kita akan mensupport apapun keputusannya kamu. Baik, anak yang pekerja keras ya. Untuk pribadi yang lebih jauhnya kan kita nggak bakalan paham sampai kan baru 1 tahun ya. Kita kan untuk itu butuh proses, butuh sering bareng-bareng gitu. Dan kalau sampai sejauh ini ya baik-baik aja, nggak menemukan hal-hal yang menurut aku membuat kita jadi orang tua misalnya jadi risau gitu kan. Enggak sih, tapi alhamdulillah sampai hari ini baik-baik aja. Kembalinya Aurel dan Atta Halilintar merekat kembali jalinan cinta mereka membuat publik pun bertanya tentang rencana pernikahan dua sejoli ini. Setelah mengundurkan rencana pernikahannya kemarin, benarkah Aurel dan Atta siap menikah di tahun 2021 ini? Lantas seperti apa komentar Ashanti sebagai pihak keluarga Aurel, calon mempelai wanita? Itu ditanya sama anaknya, yang nikah kan bukan aku. Kalau kita orang tua tuh, aku sama Mas Anang tipe orang tua yang apapun keputusannya anak kita ya, Aurel, Azriel gitu, kita pasti sudah memberikan mereka banyak wejangan dalam hidup. Kalau ini akan begini, kalau begini akan begitu. Apapun langkah yang kamu ambil, kamu harus terima konsekuensinya baik ataupun buruk gitu. Jadi anak-anak diajar untuk berpikir dewasa bahwa apapun langkah yang kamu ambil, kalau menurut kamu itu akan membuat kamu jauh lebih baik, kita pasti akan support, lakukan. Gak mungkin kita yang lamar dong, kan ada aja. Kan kalau pihak kita kan kalau perempuan pastinya ya benar kata Mas Anang, mungkin yang menunggu gitu. Tapi kan yang aku lihat memang mereka makin kesini kayaknya ya lebih makin deket, makin mungkin akan menuju ke hal-hal yang
lebih jauh gitu. Tapi ya biarkan itu jadi keputusannya mereka, dan biar mereka yang berbicara, karena kan balik lagi kalau kita nih kadang dibikin jantungan, ntar kadang ya kayak kemarin, ntar kadang begini ya kan gitu. Jadi kita udah deh, pokoknya ya udah gitu, kalian yang jalanin, kalian yang tentukan. Kita ya orang tua hanya menunggu, apalagi kan kita orang tua perempuan kan, pastinya ya kalau memang jodohnya dimudahkan ya semuanya pasti akan berjalan dengan baik. Segala sesuatu kita pasti akan mendoakan gitu, kita akan tetap berdoa untuk anak yang terbaik buat anak-anak. Tapi balik lagi langkah keputusan apapun itu kita udah mulai memberikan mereka tanggung jawab untuk bisa mengambil keputusan.